Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Ruhamah Husna dengan NIM 24109121200016 sebagai mahasiswi Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2024 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, dan di sini saya mengambil topik tentang memahami budaya setempat. Memahami budaya setempat berarti memahami dari menghargai kebiasaan, nilai, norma, serta pola pikir yang ada dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Budaya setempat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti bahasa, cara berinteraksi, kepercayaan, tradisi, dan pola hidup yang dipegang oleh masyarakat tersebut. Memahami budaya setempat sangat penting dalam banyak aspek, terutama dalam konteks sosial, pekerjaan, dan kegiatan pembangunan di masyarakat. Kenapa sih memahami budaya setempat itu penting? Yang pertama, akan memudahkan komunikasi dan interaksi. Dengan memahami budaya setempat, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, kita tahu bagaimana cara berbicara dan bertindak yang sopan, serta menghindari kesalahpahaman yang sering terjadi karena perbedaan budaya. Yang kedua, meningkatkan kerjasama sosial. Memahami budaya setempat membantu kita beradaptasi dan bekerja sama dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Ini penting agar kita bisa menjalin hubungan yang harmonis, baik dalam konteks sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Yang ketiga, adaptasi di lingkungan baru. Jika kita tinggal atau bekerja di daerah yang budayanya atau cara hidupnya berbeda, memahami budaya setempat akan membantu kita beradaptasi dengan lebih baik. Ini juga bisa mencegah kita melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma setempat. Yang keempat, penting dalam pembangunan dan program sosial. Dalam konteks pembangunan atau program kesehatan masyarakat, memahami budaya setempat sangat penting agar program yang dilaksanakan bisa diterima dan sesuai dengan kebutuhan serta kebiasaan masyarakat terdekat atau masyarakat lokal. Yang kelima, dapat menghargai keragaman. Memahami budaya setempat juga berarti menghargai keragaman budaya. Kita bisa belajar banyak hal baru dari budaya yang berbeda, yang bisa memperkaya pengalaman kita. Kemudian kita juga harus memahami apa saja sih yang ada dalam budaya setempat tersebut. Yang pertama, bahasa dan cara berkomunikasinya. Setiap budaya memiliki bahasa dan cara berkomunikasi yang berbeda. Dengan memahami bahasa lokal atau cara komunikasi yang tepat, kita bisa lebih mudah berinteraksi dan membangun hubungan yang baik. Yang kedua, nilai dan norma sosial. Setiap masyarakat punya norma dan aturan yang dianggap benar. Misalnya cara berpakaian, cara menyapa orang, dan cara bersikap dalam situasi tertentu. Menghargai nilai-nilai ini penting agar kita tidak dianggap tidak sopan. Dan yang ketiga, tradisi dan upacara. Banyak budaya yang memiliki tradisi atau upacara mungkin tidak kita kenali. Mengetahui dan menghormati tradisi ini menunjukkan rasa hormat kita terhadap budaya mereka. Yang keempat, sistem kepercayaan dan agama. Kepercayaan dan agama memainkan peran besar dalam kehidupan masyarakat. Memahami kepercayaan ini membantu kita lebih menghargai cara pandang orang lain dan menghindari perbedaan pendapat yang sensitif. Dan yang terakhir, yang kelima, pola hidup sehari-hari. Setiap masyarakat punya cara hidup yang berbeda-beda, seperti pola makan, cara bekerja, dan kegiatan sosial lainnya bisa sangat dipengaruhi oleh budaya. Memahami hal ini penting agar kita bisa menyesuaikan diri dengan cara hidup seperti masyarakat setempat. Kemudian kita perlu cara untuk memahami budaya setempat. Yang pertama, berinteraksi dan mengalaminya secara langsung. Cara terbaik untuk memahami budaya adalah dengan terlibat langsung dalam kehidupan mereka, misalnya dengan bergaul, bekerja, atau mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tersebut. Yang kedua, mempelajari sejarah dan latar belakang sosial. Mempelajari sejarah dan latar belakang sosial masyarakat setempat memberi kita pemahaman lebih dalam tentang mengapa budaya mereka berkembang seperti itu. Yang ketiga,
juga mendengarkan dan menghargai pandangan orang lokal. Menyimak cerita atau pandangan orang lokal bisa membuka wawasan kita untuk lebih mengenal nilai dan kepercayaan yang mereka anut. Dan yang terakhir, observasi dan pengamatan. Mengamati perilaku orang-orang di sekitar kita bisa memberi gambaran tentang kebiasaan dan cara mereka berkehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari pembahasan ini, memahami budaya setempat adalah langkah penting untuk berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ini membantu kita untuk lebih menghargai keragaman, mengurangi rasa kesalahpahaman, dan menjalin hubungan baik dari kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks sosial, pendidikan, maupun pekerjaan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dalam menyimak video saya. Saya berharap video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.